Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah datang untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dijelaskan, yaitu mengenai budaya positif. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Cahaya Surasuma. Saya sebagai angkatan 10 dari SMP Haji Ucak, Kabupaten Sleman. Ya, baik Bapak Ibu, ya langsung aja. Diseminasi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid, mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu ya budaya positif. Kalau di sekolah itu yang paling mudah adalah 5S. 5S: sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Senyum, salam, sopan, dan santun. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, senyum, salam, sopan, santun. Baik, kalau konsep ini budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, langsung aja. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, seperti yang telah dibina ya sama pengawas sekolah. Maksudnya kebutuhan murid itu berbeda-beda, makanya harus melakukan kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi. Kemudian disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi tujuannya agar murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi merupakan kebutuhan manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Jadi secara fisiologis yaitu fungsi-fungsi dalam tubuh, kemudian secara psikologis yaitu kejiwaan. Nah, mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama penguasaan, kemudian kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kebebasan, dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian dari intinya ada hukum, konsekuensi, kemudian restitusi. Kalau hukuman itu tidak berencana, kemudian tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satuaran berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang konsekuensi itu berencana, disepakati sesuai aturan murid, tetap tidak nyaman, guru selalu memonitor murid. Nah, kemudian yang restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk mengubah kesalahan kolaboratif, kebijakan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kebanyakan yang dipilih adalah sekarang itu yang untuk restitusi. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini penting untuk kita sebagai guru, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukum fisik. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum adalah biasanya berkata seperti ini: patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, ancam, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Ini yang penghukum. Kemudian yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah atau rendah diri. Contoh kata-katanya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini yang membuat merasa bersalah.
Kemudian yang ketiga adalah posisinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Biasanya kalimat seperti ini. Ayo, bantulah dan Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kalimatnya seperti itu, sebagai posisinya sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dan konsekuensi. Contohnya adalah peraturan apa? Jadi kita menanyakan kepada murid. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kemudian yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Seperti itu. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya yang harus kita lakukan itu adalah kita sebagai manajer. Tapi biasanya sebagai manajer ini kita harus melakukan kesepakatan dulu dengan siswa, dengan murid. Terus, nah ini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya dibuat kalimat yang lugas, mudah diingat dan mudah dipahami. Guru dan murid secara bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan berpendapat. Nah, seperti yang telah kita lakukan sebagai guru membuat keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas itu membutuhkan dua ya, antara guru dengan murid. Jadi antara kolaborasi antara guru dan murid untuk melakukan kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau ke keyakinan kelas itu lebih kita bersama-sama untuk membuat peraturan tersebut, kemudian kita menjalankan secara bersama-sama. Kalau peraturan itu lebih ke personil yang kita membuat sendiri, kemudian kita yang akan melakukan hukuman terhadap muridnya, itu. Kemudian segitiga restitusi, negasi dari segitiga restitusi. Itu ada tiga tahapan. Yang paling bawah segitiga menstabilkan identitas, kemudian yang sebelah kiri validasi kebutuhan, yang sebelah kanan adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini tahap-tahap segitiga restitusi. Yang menstabilkan identitas itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi kebutuhan itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini bentuk dari segitiga restitusi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ini contoh kalimatnya. Berbuat setelah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian dilanjut mengenai validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa yang nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, mengenai designasi budaya positif sudah selesai, tapi ada video mengenai praktek
kontrol. Besar keras. Dan itu posisi kontrol yang dimakan oleh jadi dosen. Nah, ini ada kasus praktik mengenai posisi kontrol. Ini ada kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Posisi pemukul. Yang pertama dulu. Ini ibu gurunya marah-marah ya pada gurunya karena terlambat. Dasar malas kayak gitu. Kapok-kapok. Sudah berapa kali terlambat. Dan masuk beban mengelilingi dua kali lapangan basket. Ini posisi sebagai pemukul gurunya. Posisi pemukul itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkata, pinggang, membentak, pukul verbal atau fisik. Nah, ini dampaknya pada murid menjadi dendam, biasanya tidak menyampaikan guru atau pelajaran yang diambil. Ini posisi membuat merasa bersalah. Nanti ekspresi gurunya beda dengan kata-katanya. Sebagai teman, maka tidak bisa kamu itu kalimatnya sebagai membuat rasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan. Ada apa murid yang membuat guru? Yang dirasakan murid adalah merasa bersalah
diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi teman. Posisi sebagai teman, suara guru akan ramah, cenderung bercanda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Ini posisinya sebagai teman. Kemudian identitas yang ketiga adalah identitas sukses. Dampaknya adalah mereka bergantung kepada orang, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang selanjutnya itu posisi pemantau atau monitor. Posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bercanda gurau, sesuai identitas dan posisi. Kemudian dampaknya adalah pergerakan mengikut konsentrasi perhatian, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini posisi manajer yang harus kita pegang sebagai seorang guru manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi
Yang terakhir adalah posisi manajer, seorang manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak nada tinggi, tercipta identitas positif. Kemudian guru berbagi murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Ini posisi manajer. Kemudian dampaknya adalah guru muridnya bisa mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, baik. Mengamati 5 posisi kontrol. Dan sekarang ada praktek segitiga restitusi. Ini ada siswa datang, kemudian ada yang mengadu ke gurunya. Itu tadi yang segitiga restitusi. Jadi ada 3 komponen dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi bapaknya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhannya, kamu tentu katanya kesal katanya. Dari bapak gurunya nanya terus. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati antara guru dengan muridnya dan itu ditanyakan. Nah, jadi seperti itu segitiga restitusi. Kemudian dengan yang 5 posisi kontrol. Jadi kalau yang 5 posisi kontrol, kita sebagai guru dengan posisi sebagai manajer yang baik. Kemudian apabila ada suatu permasalahan mengenai siswa, lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi. Agar kita akan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada
disampaikan? Mau sampaikan, Bu? Silakan Bu, Bu Erni, mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya pada Bapak Cahyadi. Tadi sudah disampaikan bagaimana tentang segitiga distribusi. Memang pada intinya kita sebagai guru itu harus bisa mengelola, memandang sisi baik tidak dan juga emosi kita dan juga sisi pandang dari siswa. Artinya kita tidak memandang dari segi diri kita saja, karena setiap orang memiliki alasan-alasan. Nah, terkadang memang mungkin kurangnya pemahaman kita juga terhadap literasi penanganan siswa, sehingga muncul bentuk-bentuk yang lebih cenderung ke sanksi hukuman kebanyakannya, sehingga murid itu terkadang bukannya menyadari kesalahan diri sendiri, malah disengaja gitu ya. Akhirnya terjadi pengulangan kembali. Nah, mungkin nanti butuh aksi nyata yang memang harus kita terapkan di sekolah kita dengan melihat sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita sendiri. Ya, kami nanti menginginkan contoh real aksi nyata penanganan kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Erni dan juga selaku Ibu Kurikulum yang telah memberikan pencerahannya bahwasanya kita sebagai guru tidak hanya memandang satu arah saja, tapi harus dua arah, dan kita harus paham betul murid itu seperti apa dan bagaimana dan permasalahannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita perlu aksi nyata, yaitu semua guru harus berkolaborasi mengenai untuk penanganan mengenai permasalahan murid-murid, terutama yang murid yang bermasalah kadal gitu ya. Harus berkolaborasi. Ya, terima kasih Bu Erni. Ada yang mau disampaikan? Ada? Ya, Bu Esti lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan maksudnya disiplin positif ya. Ini aja Pak, apa sih namanya, saya ingin kan di sini ada hukuman ya, ada hukuman nadanya tinggi, ada macam-macam di situ ya Pak ya. Nah, apakah ketika anak melakukan kesalahan, nah di situ kan kita kan apakah bisa anak itu kita kasih hukuman fisik ya, seperti membersihkan kamar mandi dan lain-lain? Apakah bisa itu Pak seperti itu? Apa masuk ke disiplin positif ini gitu Pak? Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Esti. Jadi, apakah boleh kita melakukan hukuman fisik terhadap siswa? Ya. Kalau zaman dulu itu pasti ada ya. Kita pernah merasakan bahwa hukuman fisik itu pasti ada.
nonton dan juga di video seluruh lari lapangan gitu ya. Nah untuk kedepannya sekarang kita tidak memperbolehkan seperti itu hukuman fisik seperti itu, karena kita akan melanjut ke jenjang yang namanya sekolah ramah anak. Nah ini dari disiplin positif. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita seperti yang 5 posisi kontrol maupun yang segitiga restitusi. Yang 5 posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Jadi apabila ada suatu kesalahan dari murid, maka kita bisa tentang adalah menasihati dan memahami murid tersebut. Tapi atas dasar keyakinan kita bersama, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Jadi kita membuat seperti itu dulu, kemudian setelah itu kita melakukannya. Ya, seperti itu. Ya. Baik Bapak Bu ya, sudah sekali lagi tanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah hadir acara diseminasi budaya positif untuk saya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Ya, hari ini. Baik, pada kali ini kita akan melakukan kesepakatan kelas ya. Ada yang belum, ada yang pernah dengar mengenai kesepakatan kelas? Nah, apa itu? Ada apa? Ya, ini apa? Menjaga kelas agar tetap bersih. Ya, terus? Buang sampah pada tempatnya. Ya, itu terus membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk kesepakatan kelas ya. Baik ya, kesepakatan kelas itu merupakan budaya positif untuk di kelas dan maupun di lingkungan sekolah ya. Nah, kemudian kesepakatan kelas ini kita antara guru dengan murid itu untuk melakukan kesepakatan di kelas ini, yaitu di kelas 7 ya. Nah, baik, untuk mengenai kesepakatan kelas tadi sudah disampaikan ini sama Andi gitu ya. Sebenarnya salah satu contohnya adalah menjaga kebersihan, kemudian apa lagi tadi? Menjaga kelas agar tetap bersih. Menjaga kelas agar tetap bersih. Ya betul ya, nanti kalimatnya seperti itu. Jadi jangan kalimatnya dilarang membuang sampah, itu tidak boleh ya. Tidak seperti itu kalimatnya. Jadi kesepakatan kelas itu dengan menggunakan kalimat yang positif gitu ya. Ya baik, ini Bapak akan membagikan kertas ini, kemudian kalian tulis mengenai kesempatan kelasnya. Kemudian setelah itu ditempel di karton nanti untuk kesepakatan kelas bersama. Ya baik ya. Baik, tolong ditulis untuk kesepakatan kelasnya. Bagi yang sudah boleh ditempel di sini di karton. Silakan maju. Ya, ditempel. Ya, terima kasih. Bagi yang sudah boleh ditempel di sini.
Ini kesepakatan kelas kami telah kalian tulis di sini. Kemudian semuanya makan. Nah, ini udah ada beberapa kesepakatan kelas, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan fokus ketika belajar menjaga lingkungan. Kemudian masuk kelas tepat waktu, kemudian izin sebelum keluar kelas, berdoa sebelum belajar, harus rajin belajar, mendengarkan guru ketika menjelaskan, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan ini ya kesepakatan kelas kita untuk kedepannya, supaya nanti kita saling menyepakati dan saling menjaga ketertiban dengan kesempatan kelas ini. Ya baik, untuk selanjutnya dengan kesepakatan kelas tersebut, ini ada kesempatan untuk bersama yang harus ditangani. Silakan satu. Ya terus. Ya terus lanjut. Ya terus silakan lanjut. Menandatangani kesepakatan kelas. Baik, sudah semuanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ibrahim. Saya dari kelas 7A. Saya sangat senang sekali mengikuti kesepakatan kelas dan semoga kedepannya saya bisa lebih disiplin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dea. Saya dari kelas 7A. Saya senang telah mengikuti kesepakatan kelas. Harapan saya ke depan ingin menyepakati kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Aini dari kelas 7A. Senang bisa mengikuti kegiatan kesepakatan kelas. Kedepannya biar bisa lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.